Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dengan Petik Servis sampai hari ini, dan ini kita membahas masalah baterai lagi ya. Dan ini kebetulan ada Asus. Asus ini sebenarnya normal, kondisi normal. Tetapi ini langsung saya install ya. Tetapi kenapa tiba-tiba itu panas? Dan setelah kita bongkar, cek semua mesin semuanya normal. Cuma ternyata baterainya kembung dan baterainya terlalu boros ya. Dan yang lebih anehnya lagi, baterai ini awalnya ini boros, kembung sampai melengkung ya, dan LCD-nya tertekan. Cuma setelah diganti baterai di distributor, katanya sih baterai ori, bahkan 2 kali kita ganti. Tapi kenapa kok masih tetap panas? Nah, ini masalah. Jadi bagi teman-teman ya yang mungkin mengalami hal yang sama, khususnya HP Asus yang tiba-tiba HP-mu panas dan boros baterai, bahkan 30% itu HP-mu sudah mati, ada sebagian yang 50-70% itu sudah mati. Ngecasnya memang cepat, tapi habisnya cepat atau drop. Itu sebenarnya baterai, sebenarnya sih HP-mu nggak masalah. Ini contohnya bukti ya, bukti. Ini sudah kita cek semua dan itu normal. Yang awalnya itu HP normal, tiba-tiba baterainya kembung, kasusnya ditaruh di dalam jok, tiba-tiba baterainya kembung loh karena kepanasan di seharian jalanan jauh, hujan. Dan setelah kembung itu HP berubah jadi panas sekali, diganti baterai itu setelah 2 hari balik lagi. Loh, kok masih tetap panas mas? Oke, baterainya kita ganti yang katanya original, kata distributornya ya original. Ini sambil kita update software ya, katanya original. Setelah itu kita ganti kedua kalinya, panasnya berkurang, tapi jadi lelet, lemot, panasnya cuma berkurang sedikit. Nah, kita cek lagi mesinnya atau logic boardnya, kita cek, kita ukur semua apa ada masalah dengan IC power atau mungkin yang lain, atau mungkin CPU-nya yang bermasalah. Ternyata semuanya normal. Dan kebetulan saya punya baterai, bukan punya ya, pinjem punya temen yang semuanya masih original, baterainya masih original, dan HP itu memang sudah lama nggak dipakai ya, sudah ada 3 bulanan nggak dipakai karena mesinnya bermasalah, tapi baterainya masih original. Itu baterainya saya cabut, saya pindah ke sini, dan saya itu pakai orangnya, dan nanti konfirmasi gimana perubahannya. Ternyata nggak ada masalah. Walaupun itu baterai bekas, tetap lancar, aplikasi semua lancar, foto juga berkurangnya nggak drop, ngecasnya juga masih dalam posisi wajar, lemotnya hilang. Jadi sebenarnya kasusnya kebanyakan smartphone, khususnya Asus ya, umumnya sih semua, kalau sudah pernah ganti baterai, terus tiba-tiba baterai sebelumnya boros, ganti baterai malah tambah boros, dan ada sedikit panas, bateraimu nggak original, itu aja kuncinya ya. Jadi kalau bisa, kalau masih ada, coba cari baterai yang original, cabutan, itu lebih bagus daripada beli baru tetapi kualitasnya kurang bagus. Ya memang sih katanya sih original, dari distributornya ini original mas, ori A ke, ori K ke, ori new ke, apapun istilahnya, kalau baterai sudah baru itu bukan original, walaupun dibilang original. Yang original itu sebenarnya coba kalian pesen aja di service centernya, harganya ingat 3 kali lipat daripada baterai original distributor, tetap beda ya. Kalau mungkin di toko online banyak yang dijual harga 100.000, 150.000, ada yang merek lain mungkin harganya 180.000 yang katanya original. No, itu bukan original. Yang original itu coba kalian pesen aja di service center, biasanya nunggu bisa 1 minggu paling lama, atau bisa kurang atau bisa lebih, tapi harganya kemungkinan adalah 2 atau 3 kali lipat, jadi 400.000. Itu baterai aja ya, baterai aja, belum termasuk jasa pasangnya,
Ini lebih-lebih yang biasanya ya, bagi kalian juga yang saat ini menggunakan iPhone khususnya. Ini kita bahas Asus tadi ya. Nah, sekarang untuk iPhone apakah sama? Sama. Jadi kalau bateraimu nggak kalian pakai tiba-tiba habis sendiri, padahal malam dicas itu masih 100%, paginya tinggal 3%, bateraimu itu yang nggak original, walaupun dibilang original. Kan banyak tuh sebelumnya normal-normal saja, baterai bawaannya masih oke, walaupun 80% baterai health-nya itu turunnya itu juga masih biasa, cuma di 20% atau 30% mungkin mati. Karena baterai health sudah 80%, maka digantilah dengan baterai yang baterai health-nya masih 100%. Lah kok tambah boros? Baterai health bisa diakali untuk di iPhone. Ya, jadi itu adalah pilihan, opsi. Maksud saya gimana? Kalau kalian tidak punya cukup budget untuk ganti baterai di service center dengan harga yang selangit, opsinya ya cari di distributor, di toko spare part yang ori, entah itu ori-orian apa ori OEM atau ori apapun jenisnya, itu budgetnya karena memang lebih murah. Duh, kalau ori kenapa nggak sama? Gini bos, sekarang gini loh, orientasinya adalah seperti bisnis. Kenapa? Contoh aja baterai iPhone 8 atau iPhone 8 Plus lah. Di service center, di iBox-nya kalau kalian pesen itu baterainya, atau kalian buka di situs resminya Apple ya, itu untuk harga baterainya aja di atas 1.500.000 baterai stok. Belum jasa pasang, bisa 2 juta itu. Sedangkan di luar, di tempat servis, di jasa servis, atau mungkin di kalian beli online, baterainya ada nggak yang harga di bawah 1 juta? Nggak laku kalau dijual segitu. Mungkin cari yang bener-bener ori 100% dijual dengan harga 1,5, nggak laku juga, kalian juga nggak bakalan beli. Itu loh sebenarnya kesalahannya gimana? Nggak ada yang salah, kalian maunya murah, teman-teman maunya murah, dan distributor juga nggak mau rugi. Artinya kenapa? Ambil jalan tengahnya. Jadi intinya adalah ada harga, ada barang, ada kualitas barang. Semoga bermanfaat ya. Ini kasus sudah kasusnya sama, tapi diganti baterai lebih boros lagi seperti yang kita bahas kemarin. Jadi itulah sebenarnya. Kalau HP-mu saya yakin gak ada masalah itu. Itu hanya kasus ringan sebenarnya. Cuma ya di baterai. Atau mungkin cari baterai aftermarket. Coba kalian cari rekomendasi deh di YouTube atau di mana, baterai aftermarket yang kualitasnya lumayan, walaupun nggak bagus-bagus amat tapi kualitasnya lumayan, itu beli aja dah. Kan banyak tuh di aftermarket atau mungkin di grup-grup. Kalian cari aja baterai yang bagus untuk ponsel tipe A atau tipe B atau merek A, merek B. Kalian cari yang rekomend, walaupun itu tidak bagus banget tapi setidaknya cukup layak untuk dipakai. Ya, itu aja. Semoga informasi ini bermanfaat ya bagi kalian yang mungkin saat ini mengalami hal yang sama. Jadi cara mengatasi HP yang panas dan baterai boros dan lelet, kalau memang itu mesinmu nggak masalah, ya cukup dengan ganti baterai yang original. Itu cara mengatasi yang 100% dijamin worth it ya. Jadi jangan diotak-atik dulu HP-mu, rusak ini, rusak A, rusak B, rusak apapun. Yang jelas cuma dengan ganti baterai tapi yang kualitasnya original, atau setidaknya yang kualitas sedikit bagus, tidak buruk-buruk amat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan hari ini adalah hari hujan yang cukup syahdu sekali ya. Teman saya sampai tertidur-tidur WA sama pacarnya mungkin ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Itu aja solusinya, nggak ada alternatif lain.